Ononguru, KH, Abdul Sahid Rasid. Pasal Haid, Naifas, and Istihara. Wa fi ba'din nusakh, pada sebahagian catat, wa fi ba'din nusakhi, pada sebahagian catatan, andi temuan wayah, andi mauan wayah rumu bil haidi wan nifasi, mun dia wayah rumu alal haidi, harangi lauri to haid. Jadi muni harangi gara-gara haid. Apa haram? Arwa perkara. Ini mutia harangi lauri to haid. Ya tuan dia. Ya tuan dia katana lagi toh. Sama dia tuh Asia. Delapan. Ahaduha salah satu dari delapan. As-salatu. So. Jadi tuh haido harangi masambah. Anda tuh yasa. Harus satu pau. Itu asapa. Harus satu pau. Fardan, apakah itu salat fardu atau naflan atau salat sunnah? Wakadha, demikian juga haratoi sajadatut tilawat, sujud tilawah. Kan hari musampan karena lu sujud tilawah hampir mirip dengan salat. Kan sujud tilawah. Pada persyaratan sujud tilawah pertama bersih dari hadas kecil dan besar, menghadap ke kiblat. Sujud. Haratoi itu sujud tilawah namanya haid. Kami sepatut bayran membaca alif lam sajadah atau ikra atau sujud. Ini malah pas mentor apa tuh syukri. Haratoi wakadha sajadatut tilawah wa syukri, sujud syukur. Apa sah sujud syukur ya? Berterima kasih. Ya sujud gara-gara syukur tahu misalnya apakah mendapatkan nikmat dambun mai sana unda malam mulai tanpa bisa kan hanya untuk bisa syukur. Biar sedikit kita mau mendapat pau undian mobil lo, biar sedikit, biar hanya sekedar ada mau dia mau mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Saya tahu misalnya dia lumba penanjoro cucu tanah ruau tanpa syukur malas syukur. Jadi apakah karena mendapatkan nikmat atau kebaikan atau karena terhindar dari bahaya? Jadi mengapa Anda tuh malah sujud syukur atau hai? Saya kira kan? Pertanyaan yang kedua, Anda mana po? As-saum, puasa. Di mana puasa tuh? Fardan, apakah puasa fardu atau naflan atau puasa sunnah? Pertanyaan yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Quran. Asal baca Quran. Baca saja, jadi tidak pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid haram. Atau di situ baca ya ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Jadi kalau mau kau baca Quran sementara haid boleh, tapi jangan niatkan Quran, niatkan sebagai zikir. Oh zikir, karena itu salah satu yang bisa dijadikan zikir adalah Quran. Bisa. Kenapa baca kau Yasin ini zikirku ini? Selalu aku baca kalau pagi-pagi. Zikirku ini. Jangan bilang Quran. Jadi boleh dibaca, jangan dipegang boleh dibaca saja, dihafal. Meskipun haid, yang penting jangan kau bilang Quran. Meskipun Quran itu, tapi jangan niatkan Quran. Niatkan sebagai di toh. Kalau itu murajaah pun murajaah zikir juga. Zikir. Tidak bisa baca Quran. Zikir. Dibaca zikir. Sakit dah? Nah, tadi. Warabiu masul mushafi, menyentuh atau memegang Quran. Jadi haratoi memegang, membaca. Jadi kalau pegang juga membaca juga ya, dua haramnya. Dua haram. Memegang
Memegang saja tanpa dibaca harto. Dibaca saja tanpa pegang harto aja. Dipegang toy, dibaca toy, ya dua haramnya. Haram kuadrat. Itu haram. Sakit dah? Apa lagi? Wahwa ia sangat mushaf ismun nama lil maktubi, sesuatu yang ditulis, yang tertulis min kalamillahi, dari kalimat-kalimat atau kata-katanya Allah, tertulis di mana? Bainad daffataini, di antara dua daffataini, di antara dua ini sisinya. Nah, di sana kan ada sisi sini. Oke? Itu namanya ditulis dulu ayat-ayat Allah, firman Tuhan ya. Itu mushaf. Tidak harus mushaf itu 30 juz. Tidak. Jadi boleh pakai apa nih? Tidak bisa dengan bukan Quran nih, karena hanya 1 juz dia, atau hanya 2 lembar ya. Biar 2 lembar Quran toh. Ya, tetap tidak bisa dipegang. Sakit enggak? Apalagi wahamluhu, membawa, kasih masuk tasnya, kasih masuk kantongnya atau nabawa itu, ya, nggak bisa juga. Illa idza khafat alaihi, kecuali kalau ia khawatir padanya. Boleh dibawa Quran kalau kita mengkhawatirkan Quran. Itu artinya kebetulan di jalan ada Quran di jalan, ambilin. Biar sementara haid, daripada nanya orang. Atau kita Quran tak, daripada tinggal di sini, bawa saya deh. Daripada di situ. Di situ bisa ambil orang, bisa orang anak-anak yang ambil. Nasi teme itu orang, nasi teme parua, atau Ibrahim mati teme, diambil karena untuk melindungi dari anak-anak atau orang-orang yang. Jadi boleh begitu ah. Ada temannya, misalnya ada di tas, tapi di tas itu ada buku biasa, ada PPKN dalam, ada matematika, ada juga map, ada buku lain di situ. Yang penting buku lain itu lebih banyak daripada Quran. Jangan Qurannya tebal begini, kemudian ada buku tulis dalam hanya begini saja, ya Anda bisa itu. Harus lebih banyak selain Quran dibawa daripada Quran. Kalau lebih banyak Quran, tetap Quran dibawa itu. Tidak mungkin bilang, apa mau bawa? Matematika. Sementara Qurannya 10, matematika cuma 1. Tidak mungkin bilang, pasti bilang Quran. Kalau bilang matematika pasti bohong. Karena yang kau bawa itu nyata-nyata lebih banyak Quran. Atau bisa juga kalau di dalam tas, misalkan ada baju, ada daster, ada sarung, ada apa macam-macam. Nah, boleh. Tapi jangan bilang bawa Quran. Apa bawa tas apa? Tas baju. Oke? Boleh begitu. Jangan niatkan bawa Quran. Yang penting lebih banyak selain Qurannya. Oke? Apa lagi? Khamis yang kelima, dukhulul masjid, masuk masjid. Jadi orang haid juga dilarang masuk masjid di haid. Tapi ini dilarang in khafat talwisahu, jika takut talwis atau talwis apa talwis mengkhawatirkan kalau kau masjid mengotori, kesempatan ada menetes darah haidnya di masjid, kami mengotori. Jadi kalau tidak boleh. Apalagi kan dulu ada pembalut ini. Sekarang ada pembalut. Macam-macam pembalut. Ada yang promosi di televisi. Pokoknya boleh. Sepanjang aman, tidak akan mengotori, boleh. Karena ini yang dilarang in khafat talwisa, jika mengkhawatirkan mengotorinya. Oke? Di Masjidil Haram itu kalau orang haid belum melaksanakan rukun haji, dianjurkan tetap melaksanakan. Caranya pakai pembalut yang bagus baru masuk. Setelah selesai langsung keluar, jangan dalam duduk selfie jangan, harus keluar. Hanya sekedar masuk melaksanakan rukun haji atau rukun umrah baru langsung keluar. Itu begitu. Kalau di Saudi itu dia jamaah haji.
banyak begitu. Tapi ada juga sekarang obat menunda haid. Itu juga dianjurkan oleh jemaah haji. Tapi tidak dianjurkan juga kalau diperkirakan haidnya akan selesai sebelum pulang. Nanti kalau tidak kumakan ini tidak sempat ini. Belum habis ini rukun haji gue, namun pulang orang ya gak makan. Ada tidak dia tidak jadwalnya. Biasanya yang ngatur itu pembimbing haji, perawat. Kan selalu ada perawat di bidang apa kan. Nah, lanjut. Apa lagi? Wasadisu at-tawafu, tawaf. Tidak bisa juga kalau sementara fardan atau nafilah. Wasabi yang ke-7 alwatu, bergaul suami istri. Tidak bisa kalau kalau sementara haid, karena kalau anaknya jadi pasti sakitan karena kotor. Sakit itu dilarang orang bergaul kalau sementara haid. Nah sekarang lain lagi persoalannya nih. Wa yusannu liman wati api ikbali dan, tapi misalnya kalau ada orang suami istri bergaul menjelang datangnya haidnya, yang misalnya kan perempuan atau itu siklus haidnya, atau udah perkirakan toh, atau mungkin sebelum haid kan ada kayak dirasamnya sakit nih, menjelang 1-2 hari. Nah, kalau dia melaksanakan bergaul misalnya berhubungan suami istri di situ menjelang datangnya haid, kan belum haram Pak, belum haid, tapi tetap dikena denda. Jadi kita disunahkannya liman wati api ikwali dami at-tasadduqu binar. Disunahkan dia bersedekah 1 dinar. Yang bergaul suami istri menjelang datangnya haid, bersedekah siapa? 1 dinar. Untuk artinya berapa 1 dinar? Berapa 1 dinar? 8 juta. Pasti orang tidak wajib untuk sunat ini. Kalau wajib sama 8 juta. Karena 1 dinar 8 gram. Sedangkan sekarang ini 1 gram itu kalau gram emas bagus sekitar 1 juta. Kalau ada sekarang emas di bawah 1 juta 800 berarti bukan emas bagus. Kalau mau kau beli emas Malaysia atau emas Saudi pasti 1 juta per gram. Di bawah itu kan ada 22, 23, 24. Nah itu. Baik, yang bagus emas ada di Malaysia. Bagus kualitasnya. Saudi juga. Yang paling bagus adalah emas Dubai. Di Saudi itu kalau kita masuk toko emas, itu teman-teman perempuan tahu di toko emas, dia cuma lihat apa-apa sebetulnya. Masih di bawah, orang emasnya itu kan Arab. Kalau sekali pakai emas besar-besar itu, besar, sampai 40 gram. Ada itu jalannya ada yang 200 gram. Ada 200 gram. Bulan lambat-lambat itu. Iya. Indonesia tidak beli begitu. Hanya tambah-tambah selfie. Bergaul di Bari sesudah baru selesai. Baru selesai. Ngami baru tidak haram sih, sudah tapi baru baik. At-tasadduqu binis di dinar, bersedekah 1/2 dinar, berarti 4 juta. Dan yang tidak bagus itu tidak bagus. Kenapa? Dikhawatirkan masih ada sisa di dalam dan itu berbahaya bagi janin nanti karena bercampur. Biasanya cacat atau biasa juga penyakit kulit. Penelitiannya orang. Saya kira jadi baik sebelum sudah, dan itu belum subur. Menurut teori belum subur. Kalau hanya baru-baru atau menjelang tidak subur. Kan sekarang ada namanya KB kalender. Di kursus KB kalender. Jadi itu harus dipelajari siklus haidnya
baru tanda kalendernya. KB kalender. Itu dipelajari di situ. Biasa kalau mau ikut begitu, biasanya kita panggil ke dokter ahli dulu. KB kalender. Lanjut dah. Ini. Wasamin yang ke 8 terakhir ini. Al-istimta'u bima bayna surat wal istimta. Istimta itu enak-enak. Bergaul juga cuma apa sah berenak? Apa bahasa? Bersenang-senang. Ya bersenang-senang. Bersenang-senang suami istri tapi tidak majimai, tidak bergaul, cuma antara pusat dan lutut. Tetap meskipun tidak majimai, tetap dilarang karena jangan sampai jadi antara pusat dan lutut jangan. Itu dilarang karena jangan sampai majima, jangan sampai apa bergaul. Oke lanjut. Jadi palaya harumul istimta'u, tidak apa-apa, tidak harami bersenang-senang bihima, kan yang dilarang diantaranya, diantara sama dengan auratnya laki-laki itu antara pusat dan lutut. Kalau lututnya bukan aurat, karena yang aurat itu antaranya. Jadi lututnya bukan aurat, pusatnya bukan aurat, karena yang aurat itu antaranya. Nah sama dengan ini. Di malah bersenang-senang antara pusat dan, kalau bersenang-senang di pusat atau di lutut boleh, karena yang dilarang itu antaranya. Makanya di sini palaya harumul istimta'u bihima, yakni di pusat wa bi lutut. Toh bihima ya? Apakah di pusat atau wa bi lutut? Bisira wa rukbah. Wala bima apakah? Tidak juga di luarnya ya iyo. Itu bisa apakah di luarnya? Di luar daripada al-mukhtar. Ini menurut pendapat yang dipilih fi syarh muhadzab, dalam syarh al-muhadzab fi syarh muhadzab. Summa istatrad al-musannif, kemudian musannif istatrad. Istatrad itu memunculkan, bisa juga melemparkan, menawarkan, biasa bebas sekali. Kalau saya biasa ya, memunculkan. Kemudian musannif memunculkan lidikri masuk untuk menyebutkan mahakkuhu, yang sepatutnya, yang selayaknya ayat kurapi masa bakal. Jadi nanti sebentar ini musannif menyebutkan seharusnya ini nanti disebutkan nasibkan di bawah pada saat dibicarakan masalah faslun fi fasli mujib, yang mewajibkan mandi pakalah. Ada pertanyaanmu? Ada. Lanjut. Lafaz kalau ada yang tidak mau tahu. Dan mana boleh mengerti lafaz deh. Tidak ada apa-apa ya. Karena memang dok mengayu, mak tahaban dok mengayu. Di atas 3 tahun memang itu baru agak. Ya kalau bisa saya di bawah 3 tahun, cuma ya yang cerdas memang, yang memang punya cerdas bagus, bisa di bawah 3 tahun. Ya tuh betul nalan dipaham mengayu mak 3 tahun itu mengayu. Dia mau memulai tuh ditawar. Itu situ. Dan semakin masuk semakin cepat itu tambahan jadi. Ya, udah itu. Tadi 3 tahun tuh kita mengayu. Dia mau dong kecewa mas, ada perisa dia iyo man 1 tahun. Udah tahu ayah iyo nanti 3 tahun. Ya. Malam tuh dan ada musa kalau tomo, tanggung tomo begitu dong. Kan begitu ah. Tapi mak tahapan kalau tomo pasti mau tahu, ada betul sih. Pokoknya mau tahu. Dan sebenarnya di belakang ini tidak harus orang pintar. Mama pengajian, yang penting orang tahan. Ya, kunci tahan. Ya kunci tahan, orang tahan. Tanah orang pintar. Ya, patat tak desang itu mak bertahan bandi, tak desang, ndron desang. Ada pasti sen. Yang penting tahan. Yang tahan itu yang susah. Susah. Anak mau tahan ada bisa. Apa tahan? Itu mustahil, termasuk tidak pintar, susah sekali.
apa itu ani sama dia tahu ya bahasa Turian itu anu gitu saat bisbah itu tapi itu kemauan nau mengalahkan keterbatasannya. Kalau mau istilah kemauan nau semuanya mengalahkan acanguan. Pada akhirnya sama menarang pintar menarang mustari ada di bisbah. Mungkin bahasa mereka kalau tahu Mandau, makanya rata-rata ulu Manda itu berhasil di kampungnya orang. Macam itu. Nabi bilang, ulu Manda kan bahasanya ini junub. Jadi junub itu bukan gara-gara haid, bukan cara nifas. Ya, junub kayak sudah bergaul istri atau keluar air maninya, kan junub namanya itu. Atau sudah mimpi kan itu. Berapa harang? Hamsatu asyar. Kalau tadi haid berapa itu? 8. Lebih banyak haid. Ini cuma 5. Apa aja aduh hai as-salatu sama tadi. Fardan wa naflan. Petani kalau kia sama, qiraatul Quran sama tadi. Yang penting Quran gairu mansuhin, Quran yang tidak dinas. Kan ada Quran itu dulu. Ya, gairu Quran yang bukan mansuh, dibatalkan. Jadi ada Quran dulu, masuk Quran tapi dinasah oleh Rasulullah sendiri. Tapi tidak banyak satu ayat. Itu ayat tentang hukum zina bagi orang tua. Zina Musa sengana yang dirajam itu. Jadi hukumannya pas zina orang tua yang dirajam itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak pernah dibaca. Tapi hukumnya berlaku. Jadi yang mansuh itu bacaannya. Yang mansuh, yang dirubah, yang dibatalkan itu bacaannya. Tapi hukumnya berlaku. Misalnya mansuhul qiraah sangana. Yang dibatalkan bacaannya. Tapi hukumnya berlaku. Hukumnya berlaku. Mansuh tilawah. Dirubah, dibatalkan tilawahnya, tidak bacaannya. Ayat kana apakah itu membaca Quran satu ayat atau harfan atau satu huruf. Jadi biar satu huruf, kalau itu memang Quran tetap kita tidak baca. Apalagi kalau bilang kok Quran mana satu huruf seperti nun satu adik nun dan satu ad kof satu itu kof nun itu kan satu huruf toh biar satu huruf. Kalau bilang kok itu kubaca adalah Quran ya tetap ha. Sirran apakah namanya apa nasir apa narahasiakan nih au jahran atau nakis keras. Wa kharaja bil Qur'ani keluar dengan perkataan kami tadi Quran atau lah dan tidak haram ya orang junub baca Taurat wal injil. Amma azkarul Quran adapun zikir-zikir dalam Al-Quran kan ada di Quran fatahillu halal. Jadi membaca zikir tapi zikirnya adalah Quran maka itu halal, tapi labi kasdi Qur'anin bukan dengan maksud Quran. Jangan bilang yang kubaca itu Quran. Toh? Labi kasdi Qur'anin bukan dengan maksud Quran. Jangan berniat sebagai Quran. Labi kasdi Quran. Saya kira itu. Mandi? Ya. Salis yang ketiga masul mushaf sama tadi menyentuh atau memegang. Apa bedanya menyentuh atau memegang? Kayak sorry. Biasanya menyentuh itu tidak harus. Makanya pada bahasa megangnya. Kalau bilang menyentuh biar bukan tangan. Begini menyentuh juga. Tahu? Sedangkan yang dimaksud di sini Mas adalah memegang dengan tangan ini. Jadi harus memegang bukan menyentuh. Memegang kan? Artinya memegang pasti dengan kan tidak ada orang memegang dengan siku. Tidak ada mas siku namanya itu. Ya, oke? Jadi mas memegang wahamlu membawa Quran mimbabi aula dia mimba. Jadi memegang saja anak haram apalagi membawa. Ya si mimbabi aula apalagi. Itu bahasa Arab, bahasa apalagi saya bawa
mimbabi aula. Betulnya seolah apalagi. Asa apalagi? Betulnya kan harangi menyentuh. Kemudian membawa, ya apalagi? Betul apalagi? Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lah. Lebih lagi tidak mau. Warabi at-tawafu tawaf. Haratoi. Fardan anak. Wal khamisu al-lubsu fil masjid. Tinggal dalam masjid. Apa yang tidak ada nih? Karena kan tadi 8 sia sekali 5. Di haid Som. puasa di? Iya. Iya kan. Kalau jujur boleh puasa. Apa toh? Tak apa? Tawaf? Ada. Wato. Oh istimta ya. Wata apa? Bergaul. Oh kutsun. Oke lihat sudah. Jadi orang jul juga jangan masuk masjid. Li junubin muslimin illa li darurat, kecuali kalau darurat. Boleh masuk masjid orang junub kalau ini contoh darurat. Nah contohnya darurat illa di daruratin kamani talama fil masjid. Mimpi bahasa di masjid. Kan junub atau? Wa ta'adzara hurujuna. Enggak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Kebetulan mati lampu. Hujan Tommy. Baju Tommy anjing gonggong. Lailah. Boga juga Tommy, lai. Tahu gitu kan? Kencat Tommy angin, mati lampu Tommy. Nah mau keluar tuh? Tidak mau. Aneh, mimpi bahasa di masjid. Ya itu kan, itu namanya terpas ya boleh buat jam. Wa ta'adzara wujuh. Kenapa ta'adzara? Kenapa dia tidak bisa keluar? Li khaufin ala nafsi. Karena khawatir dengan dirinya. Misalnya tahu keluar karena ada bilang orang itu bilang orang tertarang 40 orang mau suno atau tar sampai au mali atau hartanya kalau keluar kena curi itu anu orang di sini tinggal kalau keluar komandi apa mau tinggal di sini barang-barangmu ambil orang banyak pecoro kurangnya. Amma uburul masjidi, adapun lewat di masjid, marran lewat di bin gairi muslim tanpa tinggal balayah tidak bagi orang junub. Kalau haid tidak bisa karena jangan sampai menetes kecuali kalau aman ya. Jadi adapun lewat dalam masjid, marran dalam keadaan deh lewat. Ya itu ubur abara lewat, marran lewat toh. Min gairi muksin tanpa tinggal balayah rumu maka tidak haram. Bal malahan wala yukra biar makruh tidak juga. Yang penting aman. Bil asah. Kemudian wa taraddudul junubi fil masjidi bimanzilatil. Bagaimana kalau masuk masjid tapi tidak tinggal dalam? Apa nih? Mampat saya menang. Begini. Mama jalan-jalan dalam. Tidak pernah tinggal ya, gitu. Jalan-jalan. Bagaimana tuh? Kalau dia di dalam masjid tidak tinggal memang cuma pergi jalan-jalan terus sih. Maka itu namanya bimanzilatil lusi. Sama pangkatnya, sama posisinya tinggal. Sama dia tinggal itu. 2 jangkau di dalam tidak pernah dulu tapi di itu. Wa kharaja bil masjid. Jadi keluar karena kan harus yang haram tadi di masjid. Al-madari Sumatera. Kalau masuk di sekolah tidak apa-apa karena bukan masjid. Apa tuh warabutu ribat tempat zikir karena masjid. Seperti musalla di sana itu bukan masjid itu musalla sana bukan masjid. Hanya ya tuh musalla bukan masjid. Karena ya tetap bukan masjid. Tanah belum masih besar. Oke. Asum mastatra dal musannifu. Kemudian musannif memunculkan lagi aidan min ahkamil hadasil akbari. Tentang hukum yang punya hadas besar. Ila ahkamil hadasil asghari. Kemudian lauli hadas kecil. Dan tadi kan haram junub,
haid, nifas, itu semua hadas besar. Nah, sekarang hadas kecil. Makalah wa yahrumu 'alal muhdisi, haram bagi orang hadas kecil. Hadas kecil mana? Yani hadasan asghari. Jadi haram itu tanda manja ini. Tanda manja dia apa haram? Salah satu tiga saja. Tiga. Pertama as-salatu. Ya mau salat tuh tidak apa aja ini, tidak wudu. Apa tuh? Tawaf. Ya begitu juga. Karena itu salah satu tawaf. Sama. Kenapa sama? Karena itu tawaf penghormatan ke Baitullah. Sehingga tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram, yang ada tawaf. Jadi sama posisinya salat. Awa masuk musab, menyentuh atau memegang Quran. Betul dari sini lah. Wahamluhu membawa. Haram itu membawa. Tiga nih. Wakada harituhu. Demikian juga kau bawa harit. Asal harit karung-karungnya apa namanya? Karung apa? Karung nah. Atau kalau kita ya tas-tasnya, kalau kita kantongannya misalnya. Apalagi wasundukun, peti, boxnya, fihim. Yang penting mushabun, dalalan apa mushab. Wayahillu hamluhu, hal membawa Quran fi amtiatin, di barang. Amti itu barang. Ada di situ baju, ada tuh di situ buku, ada tuh di dasternya, ada juga di situ macam-macam dalam sikat giginya, ada tuh di dalam macam-macam. Boleh. Jadi Quran berada di sama dengan apa barang-barang. Wafi tafsirin, boleh juga baca Quran kalau sama tafsir. Yang penting lebih banyak tafsirnya daripada Qurannya. Seperti terjemahan bahasa Indonesia itu, ya, Quran teh maksudnya mana banyak di situ bahasa Indonesia dengan Qurannya. Mana banyak? Lebih banyak maksudnya. Tuh, maka itu boleh dibawa, tapi jangan bilang bawa Quran. Aku bawa terjemahan Quran bawa, bukan Quran. Terjemahan Quran bawa. Jangan bilang dia bawa Quran. Karena lebih banyak terjemahan daripada lebih banyak, karena yang di dalam itu kan bukan hanya terjemahan, ada lagi penjelasan itu bahasa sekali. Itu bahasa Indonesia bahasa itu. Nah, yang penting wapi tafsirin aksara minal Quran, lebih baik daripada Quran. Wapi darahi malah bawa kalau ada uang tertulis di situ apa Quran. Kan uang dulu itu koin biasa tertulis di Quran di situ. Nah, dulu tulis siapa? Wadananir gitu. Mak dirham uang perak, mak dananir uang emas. Dan itu orang dulu mengistilahkannya semua supaya orang benci dengan uang. Kenapa disebut dirham? Karena itu dirham berakhir dengan hamun. Itu hamun. Jadi orang yang mencintai uang dirham, uang perak akan berakhir dengan hamun. Itu hamun. Susah, risau, disusai. Hamun sedih, berarti artinya sedih. Hamun susah, risau. Kalau dananir itu uang apa? Emas. Kenapa dibilang dananir? Karena dananir itu berakhir dengan nar. Dananir, data nir, yaitu nir artinya kayak majul dari penar. Betulnya ada apinya. Jadi kalau terlalu cinta dengan dananir, dinar, maka kamu akan berakhir di api apa? Api neraka. Jadi ada penjelasannya. Kenapa orang dulu mengistilahkan dirham ya, supaya orang tidak cinta dengan uang. Tapi sekarang itu dulu cinta uang. Apa tuh wa hawatimin. Jadi dari apa? Cincin. Ada juga orang sudah cincin itu tulisan Quran di situ. Ada apa juga ya? Apalagi nukisa ala kulli, tertulis semua tadi itu semua apakah di uang atau di Quran. Ngapa nih? Halal deh. Wala yumna'ul mumayyizu, tidak dilarang anak mumayyiz, anak-anak sudah mumayyiz nih,
usia 10 tahun. Kalau kelas 3 nih, kalau 4 SD anak-anak jangan larang kalau pegang Quran. Wala yumna'u. Yang penting wala yumna'u majizu al-muhdisu ya hadasakan. Kan tidak wudui. Tongan nih pegang Quran ini tidak wudui. Untuk apa? Mimasun walauin menyentuh Quran atau papannya Quran. Kalau sekarang kertasnya Quran ya. Karena dulu ternyata papan apa pakai. Untuk apa? Lidarasa, untuk belajar. Buat ta'allum ya kawan. Jadi anak-anak yang belum majlis ya, kalau mau belajar baca Quran biar tidak wudhu. Jangan dilarang. Ya wudhu kok dulu ya. Tapi sebenarnya wudhu karena sebagai pendidikan juga. Saya biasa tahu itu mamanya mengaji yo sekolah. Karena untuk belajar. Pada masih anak-anak. Jadi kalau kayak misalnya jangan. Oke. Saya kira terusin. Masih ada pertanyaan? Kamu ini? Apa? Bagaimana itu Bang kalau kan haji tidak bisa Apa? Apa baca nikah? Quran? Kalau belajar boleh. Kalau membaca doa tidur kayak Boleh, karena itu doa. Tapi jangan bilang Quran. Sama zikir itu. Boleh juga kalau belajar. Untuk belajar boleh. Sama dengan di rukia Iya. biasa kalau kesurupan tadi bacakan dari kursi niatnya adalah zikir. Boleh. Di rukia juga boleh. Marukia juga boleh. Sebentar. Asal jangan kayak disengaja Quran betul.